Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,03% ke angka 6.600. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang hari ini malah bergerak naik walaupun terkena sentimen negatif. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Bukalapak. Saham Bukalapak hari ini naik 5% lebih ke harga 452. Apabila teman-teman ikuti menggerakkan saham Bukalapak hari ini, pada sesi 1 sebenarnya Bukalapak bergerak turun. Setahu saya hampir 4% lebih ke harga di sekitar 410. Tapi pada penutupan malah naik 5% lebih. Penyebab Bukalapak turun tiba-tiba karena memang bisa kita baca berita ini, direkturnya mengundurkan diri. Jadi direktur utamanya itu Rahmat Kaimuddin mengundurkan diri pagi ini. Dan analis Sukor Sekuritas Paulus Jimmy mengatakan mundurnya pria berjuluk Bang RK ini memberikan sentimen negatif. Sebab pengunduran diri terjadi secara mendadak. Jadi memang tiba-tiba mengundurkan diri membuat banyak investor mungkin yang mempunyai saham Bukalapak akan khawatir saham ini akan terus bergerak turun. Karena satu mungkin terjadi panic selling dan harga bergerak turun. Tapi kenapa pengunduran diri ini yang harusnya merupakan sentimen negatif malah pada saat penutupan Bukalapak ditutup naik 5% lebih. Jika saya lihat walaupun naik 5% lebih secara tren Bukalapak masih belum layak entry. Dan bisa saja kenaikan 5% ini hanya supaya trader-trader atau investor yang mempunyai saham ini tidak panic selling dan terus melepas semua sahamnya. Karena menganggap masa depan perusahaannya dan masa depan saham ini akan lebih jelek lagi ke depannya. Sehingga sengaja dibuat naik, membuat teman-teman yang sudah mempunyai saham ini mungkin agak lega dan berharap saham ini terus bergerak naik kembali. Tapi bisa kita lihat saat ini Bukalapak masih ada resisten kuat di angka 500 atau resisten psikologisnya. Dan untuk supportnya bisa kita lihat masih di harga 430. Jadi masih sama-sama seperti sebelumnya. Bukalapak juga sempat menyentuh harga 430 tapi masih bisa bertahan dan rebound. Tapi pada saat rebound menyentuh harga 500, Bukalapak berusaha untuk break, ternyata gagal break. Kembali turun menyentuh support di harga 430 dan hari ini masih bisa bertahan. Karena itu dalam beberapa minggu terakhir ini Bukalapak mulai bergerak sideways dari sebelumnya yang bergerak sangat downtrend. Dan untuk data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 5% lebih ini memang terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk melakukan akumulasi. Tapi ingat, walaupun asing hari ini melakukan akumulasi, jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini, akumulasi ini tidak ada apa-apanya. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat memang Bukalapak masih ada potensi untuk naik menuju resisten minor terdekat yang saat ini di sekitar harga 480. Satu baru resisten kuatnya di harga 500. Apabila teman-teman hari ini sudah berhasil membeli saham Bukalapak di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Bukalapak masih gagal naik melewati resisten harga 480 sampai harga 500. Untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, seperti penjelasan saya di setiap analisa saya tidak menyarankan untuk membeli saham Bukalapak ini. Karena memang secara tren dan secara perusahaan menurut saya masih kurang bagus. Apalagi ada sentimen negatif seperti ini. Jadi walaupun hari ini harga bergerak naik dan ada sedikit akumulasi, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Dan pertimbangkan untuk cut loss apabila harga 430 yang saat ini merupakan support kuat ternyata terlewati. Karena apabila terlewati, maka saham Bukalapak akan lanjut downtrend menuju support berikutnya di harga 400. Jika harga 400 juga terlewati, Bukalapak akan terus turun menuju support berikutnya di harga 350. Jadi saat ini memang secara tren Bukalapak masih bergerak sangat downtrend. Dan secara fundamental pun perusahaan ini menurut saya masih tidak bagus. Jadi saat ini memang belum layak untuk kita entry membeli saham ini.
Selanjutnya saya coba analisa temannya yaitu MTDL yang di sektor yang sama. Bisa kita lihat MTDL untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat uptrend. Jadi berbeda dengan Bukalapak saat ini bergerak sangat downtrend, MTDL sangat uptrend dan bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 3.600. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 50, MTDL selalu bisa naik kembali. Dan untuk resisten bisa kita lihat saat ini berada tepat di harga 4.000. Dari bulan November sampai saat ini MTDL masih kesulitan untuk break dari resisten harga 4.000 ini. Berarti resisten ini memang sangat kuat. Tapi setiap kali turun menyentuh garis EMA 50 atau mendekati garis EMA 50, MTDL masih bisa rebound kembali. Karena itu secara tren jangka menengah MTDL masih bergerak sangat uptrend. Dan beberapa hari kemudian memang MTDL akan melakukan stock split. Jadi memang MTDL untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Tapi memang harus hati-hati apabila stock split telah dilakukan, ada potensi untuk bergerak turun sementara. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini berada di harga 3.000. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi ada potensi untuk berpotongan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini kembali akumulasi saham MTDL. Setelah sebelumnya bisa kita lihat terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat MTDL masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes harga 4.000. Apabila teman-teman memang pingin trading jangka pendek, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila masih gagal break. Setelah itu tunggu kembali di support di sekitar garis EMA 50 sampai harga 3.650 untuk entry-nya. Jadi swing trade karena memang resisten ini lumayan kuat untuk saham MTDL. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support ini, apabila ternyata masih gagal break, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Atau memang mau hold terus karena trennya saat ini masih sangat uptrend juga masih oke. Karena selama garis uptrendnya belum patah, MTDL masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Apalagi masih ada akumulasi saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.